Halo Sobat Farmasi, kali ini kita akan membahas mengenai biofarmasetika pada kolon serta blood-brain barrier atau BBB. Nah, kedua hal ini akan membantu kita untuk memahami bagaimana obat didistribusikan dan diserap di dalam tubuh, khususnya pada sistem pencernaan dan sistem syaraf pusat. Jadi, untuk profil biofarmasetika kolon sebagai lingkungan target pengantaran obat dimulai dari lambung yang memiliki pH yang sangat asam, sekitar 1,5 hingga 2, serta aktivitas enzim pencernaan yang tinggi. Selanjutnya di usus halus, pH meningkat menjadi 6 hingga 7,5 dengan waktu transit relatif konstan sekitar 3 sampai 4 jam. Ketika mencapai kolon, terjadi perubahan kondisi di mana pH menurun menjadi sekitar 5,5 hingga 7,0 akibat produksi asam lemak rantai pendek. Nah, waktu transit di kolon itu jauh lebih lama, yaitu sekitar 10 sampai 35 jam dengan volume cairan yang sangat rendah. Selain itu, kolon itu memiliki mikroflora yang sangat banyak, lebih dari 500 spesies bakteri anaerob yang berperan penting dalam metabolisme enzimatik. Nah, oleh karena itu, kolon itu merupakan lingkungan dengan cairan minim namun kaya akan aktivitas mikroba, sehingga diperlukan formulasi obat yang mampu bertahan hingga mencapai target ini. Kemudian terdapat 3 strategi utama penargetan obat ke kolon yang memanfaatkan kondisi lokal sebagai pemicu pelepasan obat. Nah, strategi pertama adalah pH dependent, yaitu menggunakan polimer salut enterit seperti eudragit yang hanya larut pada pH di atas 7. Dengan demikian, obat tidak dilepaskan di lambung maupun usus halus, tetapi baru dilepas saat mencapai ileum terminal atau kolon. Kemudian strategi kedua adalah time dependent yang memanfaatkan waktu transit usus halus yang relatif konstan, yaitu sekitar 3 sampai 4 jam. Nah, formulasi dibuat dengan pelepasan lapisan penunda atau lag time sehingga obat baru dilepaskan setelah mencapai kolon. Nah, kemudian ada strategi ketiga adalah microbial dependent, yaitu memanfaatkan enzim dari bakteri kolon seperti azoreduktase untuk memecah ikatan kimia tertentu pada produk sehingga obat aktif dilepaskan langsung ke kolon. Nah, ketiga strategi ini dirancang untuk memastikan obat dapat mencapai target kolon secara lebih spesifik dan efektif. Kemudian terdapat dinamika pelepasan obat di kolon yang dibedakan menjadi terapi lokal dan terapi sistemik. Pada terapi lokal, obat dirancang untuk bekerja langsung di area kolon, khususnya pada lokasi inflamasi seperti kolitis ulceratif dan penyakit Crohn. Dengan pendekatan ini, konsentrasi obat dapat tinggi di target, sementara efek samping sistemik dapat diminimalkan. Selain itu, terapi sistemik itu bertujuan agar obat diserap ke dalam sirkulasi darah. Pendekatan ini sering digunakan untuk molekul yang labil seperti protein atau peptida yang mudah rusak di lambung atau usus halus akibat enzim proteolitik. Nah, untuk mencapai kedua tujuan tersebut digunakan mekanisme formulasi berbasis polimer yang responsif terhadap pH atau enzim. Sistem ini akan melindungi obat selama perjalanan di saluran cerna dan memastikan pelepasan terjadi tepat mencapai kolon. Dengan demikian, strategi ini akan memungkinkan penghantaran obat yang lebih efektif dan terarah sesuai dengan kebutuhan terapi. Nah, selanjutnya terdapat blood-brain barrier atau BBB yang merupakan sistem pelindung otak yang sangat selektif. Nah, struktur ini akan dibentuk oleh sel endotel dengan tight conjunction yang rapat sehingga akan membatasi masuknya zat berbahaya dari darah ke jaringan otak. Perisit berperan sebagai stabilitas pembuluh darah dan mendukung fungsi sawar ini, sementara astrosit akan membantu mempertahankan keseimbangan lingkungan otak serta memperkuat integritas BBB. Lebih dari sekedar dinding fisik, BBB merupakan bagian dari neurovaskular unit yang dinamis, bekerja sama untuk menjaga homeostatis otak dan melindunginya dari racun serta patogen. Transport melintasi blood-brain barrier akan melibatkan 2 mekanisme utama, yaitu influx dan efflux. Influx akan memungkinkan zat penting seperti glukosa dan asam amino masuk ke dalam otak melalui transporter spesifik serta difusi pasif untuk molekul kecil yang bersifat lipofilik. Namun tidak semua zat akan bertahan di dalam otak. Sistem efflux seperti P-glycoprotein atau transporter lainnya akan berperan sebagai penjaga gerbang yang aktif memompa kembali zat asing termasuk obat untuk keluar dari otak. Inilah tantangan utama dalam terapi sistem syaraf pusat, bagaimana merancang obat yang dapat masuk tetapi tidak langsung dikeluarkan oleh sistem pertahanan ini.
Nah, untuk menembus blood-brain barrier dibutuhkan strategi khusus dalam desain obat. Salah satunya adalah meningkatkan lipofilisitas sehingga obat dapat berdifusi secara pasif melalui membran lipid. Nah, strategi lainnya adalah memanfaatkan transporter alami, misalnya adalah GLUT1 untuk glukosa atau LAT1 untuk asam amino. Nah, agar obat dapat menumpang masuk ke dalam otak. Nah, selain itu, pendekatan berbasis reseptor mediated juga digunakan dengan memanfaatkan ligan spesifik seperti transferin pada nanopartikel untuk memicu proses endositosis. Nah, melalui beberapa pendekatan ini, tantangan penetrasi BBB dapat diatasi untuk meningkatkan efektivitas terapi pada sistem syaraf pusat. Nah, keberhasilan bioavailabilitas tidak hanya dilihat dari kadar obat dalam darah, tetapi dari seberapa besar obat mencapai target site seperti otak atau kolon. Nah, parameter penting yang digunakan adalah rasio AUC target terhadap plasma. Semakin besar rasio ini, semakin tinggi konsentrasi obat di lokasi target dibandingkan dengan sistemik. Tujuan klinisnya adalah mencapai efek terapi maksimal di target dengan paparan sistemik yang minimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas sekaligus mengurangi efek samping. Kemudian pada tahap formulasi akan dikembangkan sistem penghantaran obat berbasis polimer responsif terhadap kondisi kolon seperti perubahan pH dan aktivitas enzim. Sistem ini akan menggunakan ikatan azo untuk untuk mengontrol pelepasan obat secara spesifik di usus besar. Selain itu, dirancang nanopartikel dengan modifikasi ligan seperti transferin untuk membantu obat menembus sawar darah otak atau blood-brain barrier. Selanjutnya, dilakukan evaluasi secara in vitro menggunakan model kultur endotel, model kultur sel endotel. Nah, integritas lapisan sel ini akan diuji melalui pengukuran resistensi listrik atau TEER, sementara permeabilitas dianalisis melalui studi flux molekul penanda. Pendekatan ini akan memastikan efektivitas dan keamanan sistem penghantaran obat yang akan dikembangkan. Nah, kemudian terdapat perbandingan strategi penghantaran obat antara kolon dan blood-brain barrier. Pada kolon itu lingkungan dengan pH sedang, transit lambat, dan mikroflora padat dipadatkan untuk pelepasan obat berbasis degradasi lokal seperti polimer sensitif, pH, dan ikatan azo. Sebaliknya pada blood-brain barrier, tantangan utamanya adalah struktur kapiler yang sangat rapat dengan tight conjunction serta sistem pompa efflux yang membatasi masuknya obat. Oleh karena itu, untuk strategi yang difokuskan pada modifikasi ligan, pemanfaatan transporter, dan peningkatan lipofilisitas untuk menembus sawar ini. Nah, keberhasilan pada kolon akan ditandai dengan tingginya konsentrasi lokal dan minim efek sistemik, sedangkan pada otak ditunjukkan oleh tingginya rasio distribusi obat antara otak dan plasma. Nah, kesimpulannya, kedua sistem ini akan memerlukan pendekatan yang sangat berbeda, yaitu kolon mengandalkan respon lingkungan lokal, sementara blood-brain barrier akan memanfaatkan mekanisme transport aktif. Sekian dan terima kasih.